Hadirin, kiranya sudah tiba saatnya kita akan memasuki acara inti, yaitu meresmikan tukar cincin antara Dr. Andes Pandu Sujatmiko dengan Nona Saraswati, putri dari Insinyur Sudarmaji. Para hadirin, kami persilahkan berdiri. Saya duluan loh. Saras, asal tahu saja, aku tetap mencintaimu. Kau kenal dia? Dia tidak pernah mengerti saya. Saya tidak mencintainya. Maaf para hadirin, rupanya ada keliruan sedikit. Mari, silakan duduk kembali. Ayo.
Selamat malam, Bos. Malam. Selamat malam, Bos. Selamat malam, Bos. Malam. Cari identitas Dr. Andos Pandu, rumah dan pekerjaannya. Selamat-lambatnya besok malam. Aku sudah menerima laporan. Oke, Bos. Ada tugas baru lagi buat kita malam ini. Ada tugas apa lagi yang harus kita kerjakan malam ini? Hubungi Edi Bakar dan anak buahnya. Dari dulu aku tidak suka dengan sikapnya. Tidak simpatik. Itulah sebabnya mengapa aku selalu menghindar. Bahkan saya aku usir kalau dia ke rumah. Ya, dengan caraku. Sepertinya dia semakin penasaran terhadap kamu. Terserah. Pokoknya aku benci melihat watak dan kelakuannya. Kau pernah diciumnya? Tuh. Mas Pandu mau tidak percaya lagi deh. Kau boleh tersinggung, tapi tidak boleh marah. Pokoknya, aku tidak akan tinggal diam kalau dia masih berani mengganggu kamu. Lihat aja deh. Oh iya, bagaimana kalau kita motong jalan saja, biar lebih dekat? Aku setuju, tapi jalannya agak sepi loh, Mas. Paling-paling dicegat genderuwo. Mas Pandu. Nah, kalau aku yang jadi genderuwonya bagaimana? Kamu jadi genderuwonya. Oh. Ya kalau gitu, kita sama-sama jadi genderuwo aja. Warna mobilnya putih. Nomor polisi B2993ZS. Sekarang mereka menuju ke arah Bogor. Ikuti dan kerjakan. Ganti. Roger, Bos. Kami segera mengikuti. Ada apa ini? Siapa kalian? Mau apa kalian? Apa ini? Apa ini? Kurang ajar. Diam. Wadi, gantian ini. Ayo pergi. Oh, kau yang coba melawan. Diam. Wadi, mana perempuan itu? Pergi, Bang. Goblok kau. Sudah, ayo pulang. Mas Pandu. Saras. Mas Pandu. Mas Pandu. Saras. Kau kenal mereka? Tidak, Mas.
Coba ditensi ya. Baik. Jangan menangis, nak. Ya, cepat sedikit, Ma. Hasil tensinya segera dilaporkan ya. Iya, Dok. Selamat siang, dokter. Mas Jad, silakan. Bagaimana bisa terjadi, Saras? Maaf, Mbak Yu. 1 jam yang lalu saya baru dapat berita. Saya juga merasa kaget kok, Mbak Yu. Iya, Jeng. Kenapa bisa terjadi begini? Mbak Yu sudah lapor? Sudah. Tidak biasanya Mas Pandu mau lewat jalan sepi. Rasa saya kurang enak malam itu. Apa kira-kira ada yang kau kenali di antara wajah mereka itu? Sulit, Pak. Tapi saya curiga. Jangan-jangan mereka kawan si Sam. Jangan dulu sembarangan menuduh. Yang berwajib sudah melakukan pelacakan terhadap kejadian ini. Namanya Dr. Andes Pandu. Ada di kamar VIP. Silakan. Terima kasih. Sam, itu dia datang. Saras, Besok siapa? aku ikut prihatin mendengar berita tentang calon suami kamu. Tentunya kamu merasa puas. Usaha busukmu telah berhasil membuat Pandu cacat. Ya kan? Saras, itu fitnah. Aku merasa tersinggung sekali dan aku tidak tahu menaun dengan kejadian itu. Kenapa kau membenci aku? Maaf. Aku tidak ada waktu untuk melanjutkan pembicaraan dengan kamu. Dan aku harus merawat Mas Pandu. Apa sih hebatnya laki-laki itu? Sam, seharusnya kau curiga. Seolah-olah Saraswati dibuatnya tunduk oleh si Pandu. Aku harus membuat perempuan itu bertekuk lutut di hadapanku. Tepat. Dan aku punya saran. Sarannya pasti berhasil. Caranya? Gunakan ilmu. Dia harus dipelet. Dengan cara ini pasti menang. Dan orangnya pasti bisa kita panggil setiap saat. Oke? Aku malu sekali kalau harus menggunakan ilmu pelet. Saran apa lagi dari kalian? Silakan. Aku pikir aku sependapat dengan kata-kata Alek tadi di rumah sakit. Maksudmu pelet? Betul, Sam. Mana mungkin aku bisa percaya dengan hal-hal seperti itu? Apa salahnya kalau kita coba? Kalau gagal, apa jaminan kalian? Sam, kau perhatikan ini. Kalau saranku gagal, kau bisa buktikan dengan mata kepalamu sendiri. Dan aku tidak akan pernah main-main, Sam. Pisau ini akan bersarang di perutku dengan tanganku sendiri. Tapi hanya satu usulku. Sejak hari kematianku nanti, aku minta jenguklah aku di kuburanku. Oke, panggil dia ke sini. Datanglah. Datanglah. Turun. Turun. Datanglah. Datanglah.
Jangan takut. Dia bisa kita suruh. Perhatikan baik-baik. Hai Item. Malam ini kau masuk ke raganya seorang perempuan yang bernama Saraswati. Pengaruhi dia untuk bisa mencintai seorang yang bernama Sisam. Ini dia orangnya. Ram. Ram. Susuk ini untuk membuat kekal dan daya tarik dalam memelihara cinta kasihnya perempuan yang kau inginkan. Cuma ingat larangannya. Jangan sekali-sekali makan sate dari tusukan. Sebab bisa melunturkan ilmu pilekmu. Ya. Ingat baik-baik. Baik, Bu Dukun. Besok sore perempuan itu akan datang ke sini. Tunggu saja di teras. Terima kasih. Ambil keris ini. Simpan baik-baik. Sewaktu-waktu bisa kau gunakan. Panggil saja namanya, si Jambrong. Jangan heran kalau kau tiba-tiba mempunyai kekuatan yang berganda. Sudah ya, aku mau pulang. Tunggu dulu. Biar sekalian diantar pulang. Dan ini uang untuk Ibu Dukun. Jangan sekali-sekali panggil aku Ibu Dukun. Aku sudah biasa menolong orang yang susah. Antar dia pulang. Ya. Neng. Mbak. Lapar, Mbak. Saras, ini sarapan pagi, bukan makan.
Lapar, Mah. Pak, Mah, Saras pergi dulu ya. Ya, salam sama Mas Pandumu ya. Heeh. Selamat siang, Saras. Dalam 1-2 hari ini, aku sudah bisa pulang. Saras, bantu aku. Saras, kenapa kau? Saras, kenapa Saras? Auzubillah min zalik. Kasihan. Sam, Akhirnya kau datang juga. Apa kabar dengan Pandum? aku minta kau jangan menyebut lagi namanya. Dia hampir mati. Tapi Sam, Loh, kenapa begitu? Sam, Hmm. maafkan aku. Selama ini aku selalu bersikap keras dan mengecewakan kamu. Tidak apa-apa, Saras. Aku maafkan. Terima kasih, Sam. Utari, sebetulnya Sam sudah tidak mencintai kamu lagi. Kamu jangan mengada-ngada, Alex. Mana mungkin Saras mau menerima Sam? Padahal dia sudah menjadi calon istrinya si Pandu itu kan. Maksudku, aku mau menolong kau keluar dari masalah ini. Tapi kalau kau kurang yakin, kau bisa buktikan sendiri. Di mana mereka sering bertemu? Sekarang dia sering menyebut Saraswati di rumahnya. Papa heran, setan apa yang telah membuat matanya jadi rabun? Apa dia sudah lupa kalau dia sudah resmi bakal jadi istrinya Pandu? Ibu juga merasa heran, Pak. Dulu dia begitu benci. Tapi malah sekarang kebalikannya. Iya, tapi si Sam tidak boleh bertindak seenaknya begitu. Kita akan malu sekali pada keluarga Mas Bejo kalau sampai ketahuan anak kita berdua-duaan dengan lelaki lain. Coba ibu pikir, mau ditaruh di mana muka kita? Ini masalah harga diri.
Atau barangkali Saras merasa terpukul karena melihat keadaan Pandu seperti itu. Iya, tapi masih ada cara lain yang lebih terhormat. Bukan dengan begitu saja si Saras menyepelekan nasib si Pandu. Apalagi kita sebagai orang tua. Apa kita mau diam saja? Kamu memang tidak punya perasaan. Padahal aku berharap untuk bisa kawin denganmu, Sam. Iya, dan aku bisa. Kau jangan mimpi. Dulu kita sudah sepakat untuk berteman dan berkencan di mana saja. Kau tidak pantas menuntut yang tidak-tidak dari aku. Aku tidak menuntut yang tidak-tidak, Sam. Aku cuma ingin kau bertanggung jawab. Tari, dengar baik-baik. Kalau kau ingin tahu yang sesungguhnya, sedikit pun aku tidak pernah mencintai kamu. Mana mungkin aku bisa kawin dengan kamu? Kau mengerti itu? Baiklah, Sam. Jangan lupa dan bukan mustahil. Kalau suatu saat pun aku akan membuat kalian hancur. Hah? Kamu mengancam aku tadi? Dan perempuan gila. Mestinya kamu tahu diri dong. Kamu kan sudah resmi menjadi miliknya si Pandu. Kamu serakah. Enaknya saja merebut pacar orang perempuan gila. Perempuan yang tidak punya perasaan. Perempuan jalang. Lepaskan, Saras. Jangan gila. Lepaskan. Mau kemana? Mau mencari ilmu, Pak Tua. Ilmu apa? Ilmu kekuatan. Oh. Sudah latihannya. Pulang.
Ikut saya. Apa jangan paksakan saya untuk bisa bertahan menyayang Mas Pandu? Coba Papa Mama pikir, apa artinya kalau Papa atau Mama mempunyai seorang mantu cacat seperti Mas Pandu? Iya, tapi tanpa kau sadari, kau telah membuat malu nama keluarga kita, Saras. Risiko, Pak. Tuh Papa atau Mama bisa saja membatalkan pertunangan saya dengan Mas Pandu. Apa sih susahnya? Saras, setan apa lagi yang telah membuatmu menjadi gila begitu? Hah? Atau kau memang sengaja mau menghancurkan nama baik keluarga ini? Begitu? Saras. Saras, Saras, kenapa kau nak? Saras buka, Saras. Saras, Buka pintunya, Saras. Saras. Kenapa kau, Nak? Saras, Mama? Saras tidak apa-apa kok, Ma. Sebetulnya kamu dari mana? Dari kota, Pak Tua. Dari kota. Namamu siapa? Nama saya Utari. Utari. Sekarang bapakmu tanya. Ilmu apa yang kau inginkan? Sebetulnya, saya sakit hati sama seorang perempuan, Pak Tua. Namanya Saraswati. Baik. Kau sanggup untuk melaksanakannya? Iya, saya sanggup. Betul berani? Saya sudah nekat, Pak Tua. Kalau begitu, sekarang ikut Bapak. Kebetulan sekarang ini malam Jumat. Mudah-mudahan segala permintaanmu terkabul. Mbak Sakti, kami datang. Mari, nak. Ayo.
Kau harus tirakat 7 hari 7 malam. Tapi ingat, kalau ada yang datang, kau tidak usah takut. Ikuti petunjuknya. Kalau tirakatmu lulus, kau akan jadi sakti. Silakan. Pak Tua! Pak Tua! Pak Tua! Pak Tua! Jangan takut. Ingat, kau sudah bersumpah dengan niatmu sendiri. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Maaf, Mas. Saatnya saya harus berani mengambil sikap. Dan saya harap Mas Pandu bisa lebih mengerti perasaan saya. Karena rasanya percuma saja hubungan kita ini diteruskan. Mudah-mudahan aku akan bisa mengerti. Aku sadar rumah tangga yang baik mustahil berawal dari ketidakcocokan. Kita tidak akan bahagia. Syukurlah kalau Mas Pandu sudah lebih paham. Sekalipun terasa pahit. Dan tidak pernah ada kesalahan di antara kita. Ya, apa boleh buat? Sudah, Mas. Aku mesti pulang dulu. Oh ya. Saras, jadi hari ini Mas Pandu pulang? Jadi, Tante. Tapi saya tidak dapat mengantar karena saya mau pergi les. Selamat siang, Bu. Siang. Pandu, kau jadi pulang ini hari, Nak? Saya sudah siap, Bu. Sebentar ya, Ibu minta tolong Bapak itu. Sabar. Perempuan bukan cuma dia. Pak, tolong sebentar, Pak. Baik, Bu. Kamu jangan bersedih, Nak. Tolong bantu Bapak. Baik, Bu. Masih banyak wanita lain yang lebih baik dan berbudi. Tapi sepertinya ada yang tidak wajar, Pak. Secara tiba-tiba dia berubah. Biar saja, Nak. Mungkin dia merasa malu karena kau cacat. Sebetulnya dia anak yang baik. Dari mana Bapak tahu? Apa Bapak kenal dia? Bapak bukan apa-apa. Tapi sepertinya dia ada yang mengganggu. Itu dari penglihatan Bapak. Sikap dan cara bicaranya seakan-akan bukan kehendak dirinya. Dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat secara batin, Pak. Bapak tinggalnya di mana? Sehari-harinya Bapak di sini sebagai tukang kebun. Ucapan Bapak menarik perhatian saya. Kapan-kapan saya akan undang Bapak datang ke rumah saya. Banyak yang akan saya tanyakan, Pak. Insya Allah, Pak. Pandu, ayo kita pulang.
Mana mungkin tiba-tiba saja dia berubah jadi begitu. Padahal kemarin-kemarin dia begitu bencinya kepada si Sam. Opa tidak yakin kalau pelet itu ada. Orang yang dalam keadaan stres bisa saja berbuat hal-hal yang di luar kemampuan rasionya. Apa perlu malam ini? Ya dong, kamu suka dong, Matam. Oke. Ma, Pa. Mas Sam sengaja datang untuk membicarakan hubungan kami. Saya harap Papa dan Mama merestuinya. Ya, Ma? Betul, Bu. Pak, kami sudah sepakat untuk meneruskan hubungan kami ini ke jenjang rumah tangga yang baik dan direstui. Tunggu dulu. Ada permainan apa sebetulnya di balik kejadian ini? Kalian ini sadar? Atau di bawah sadar? Atau begini caranya melamar anak orang? Seenaknya. Kami sadar, Pa. Apa salahnya Papa merestui saja maksud baik kami? Juga Mama. Kau masuk kamar. Masuk. Baiklah, Pak. Barangkali Bapak dan Ibu belum siap memberi jawaban malam ini. Toh masih banyak waktu. Besok atau lusa, yang pasti tujuan saya baik. Saras, aku pulang dulu. Mas Sam. Kau benar singgung oleh sikap kedua orang tuaku. Tidak, aku maklum. Aku tidak akan mundur dari keinginanku untuk memiliki dirimu. Dan aku siap kau bawa kemana saja. Kalau perlu, kita kawin secara diam-diam. Oke, besok kita ketemu ya. Mas Sam.
Tunggu dulu. Padatkan tangan kirimu. Panggil namaku Mbah Sakti. Aku akan datang setiap saat. Dan ingat, jangan kau menyeberangi lautan. Baik, Mbah Sakti. Nah, sekarang tinggalkan tempat ini. Ambillah kemenyan ini. Gigit saja sedikit kalau kau berhadapan dengan Utari. Lalu panggil kau si Mayang. Pasti perempuan itu akan ikut dan senang pada kamu. Terima kasih, Bu. Ada juga yang nggak bayar. Nah, inilah namanya pancuran emas atau pancuran mayit. Ini syarat yang ketujuh. Kau harus mandi di sini. Airnya mana, Pak Tua? Sebentar. Silakan. Bajunya biar Bapak pegang. Sudah cukup. Keringkan rambutmu. Baik, Pak Tua. Syarat yang terakhir ini memang agak berat. Apa itu, Pak Tua? Kau harus mau aku tiduri. Sebab firasat yang datang kepada aku jika kau menolak, semua ilmu yang kau miliki itu tidak ada artinya. Atau tidak ampuh lagi. Apa tidak ada syarat lain, Pak Tua? Rasanya saya tidak sanggup. Ini memang sangat rahasia. Ini terserah kau. Cuma sayang, kalau kau menolak, semua cita-citamu akan gagal. Bagaimana? Katanya kau sakit hati sama seorang perempuan.
Sebenarnya Bapak tidak ingin. Tapi ini dari goib. Syarat yang paling mutlak. Demi kemanjuran ilmu dan kekuatanmu. Hah? Saras, kamu nggak apa-apa nak? Hah? Kenapa kau nak? Saras? Saras? Sadar sayang? Saras? Ini mama sayang. Saras? Hah? Tenang nak. Istighfar. Apa ini? Saras? Binatang berbisa. Hah? Ya Allah. Istighfar nak. Hah? Aneh sekali. Coba saya periksa darah dulu ya. Suster, Iya, Dok. tolong diambil darahnya. Baik. Sejak kapan sakitnya, Bu? Tadi malam dok. Peristiwanya sangat heran sekali dan aneh. Tapi nggak apa-apa kok. Tidak apa-apa ya dok? Nggak Terima apa-apa. kasih. Sudah, silahkan. Terima kasih. Sudah. Ini saya beri obat ya. Iya, Diminum secara teratur. iya. Lusa datang kembali untuk periksa ulang ya. Baik, dokter. Ya, Bu. Mbak Sakti. Mbak Sakti. Muncullah. Muncullah. Ganggu dia. Ganggu dia.
Binasakan dia. Binasakan. Dengar itu, setan apa lagi yang telah Hah? Saras? Hah? Ya Allah, apa ini semua? Hah? Astagfirullahaladzim. Saras. Hah? Saras. Hah? Saras, Mari angkat, Ma. ada apa, Nak? Selamat malam. Sudah datang? Belum kelihatan. Utari. Kenapa? Kau sakit? Sudah 1 bulan aku mencari kamu. Kemana saja? Mana Sam? Tambah Pak. Seperti yang pernah aku bilang, dia besok akan melamar Saraswati. Utari, sebetulnya banyak sekali yang aku ingin bicarakan dengan kamu. Soal apa? Ya, soal kamu dan aku. Maaf, aku masih banyak urusan. Tari, Kenapa kau, Mayang? Hah? Kenapa? Aduh, saya tidak kuat. Panas, panas. Saras, kau kenapa, Saras? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sadar, Saras. Pergi. Pergi. Mama. Saras, kau keterlaluan, Saras. Kurang ngajar. Tolong. Tolong, Den. Ada apa, Mbok? Cepat. Cepat, Den. Kenapa? Biar saya, Pak. Siapa kau? Jangan masuk. Pergi. Buka pintu, Saras. pasti perbuatan si Pandu. Mesti aku culik. Ada sementara risalah yang memberitakan bahwa di usia dunia kita yang semakin tua ini, jangan heran kalau nanti akan bermunculan ilmu-ilmu gaib yang cukup dengan niat saja orang bisa hilang.
Atau orang bisa sholat di atas pucuk daun pisang atau di atas air. Sementara kita tidak tahu apakah itu hak atau batil. Yang pasti, marilah kita jaga iman kita pada akidah yang benar. Adapun mengenai diri Dek Saraswati, maaf Bu, menurut penglihatan Bapak, ada sesuatu yang tidak wajar. Semacam sirik, iri hati, ya semacam itulah. Halo? Ya, Jatmiko. Sejak kapan? Sudah 2 hari belum juga sadar. Baik, sebentar kami datang. Dari siapa, Pak? Dari Padar Maji, Bu. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Sebaiknya kita ke sana. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari, Bu. Ibu pergi dulu ya. Hati-hati. Ya, Bu. Oh, Mas Jatmiko. Silakan, Mas. Mari, Bu. Silakan. Terima kasih. Apa yang terjadi, Jeng? Perlu dikatakan dokter. Sudah, Mas. Kenapa sampai begini? Maaf, Pak. Ya, bisa tolong diambilkan air putih. Bu, tolong. Iya, Den. Mas, kita tolong sebelah. Ya, ya. Sabar, Jeng. Bagaimana ya, Mas Jatmiko? Saya ini sebetulnya termasuk orang yang tidak percaya terhadap tahyul dan sebangsanya itu. Tapi kenyataannya, beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan sendiri suatu makhluk yang aneh dan sangat menakutkan. Bahkan tangannya yang besar dan berbulu itu sempat menyentuh bahu saya. Saras. Saras. Buka, Saras. Saras. Minumkan, Bu. Mari, Jeng, diminum dulu. Saras. Ini Om datang. Mas Jatmiko, Benar-benar mengherankan. kejadian beginilah yang terus menteror keluarga saya, Mas. Katakan yang sebenarnya. Kau apakan Saraswati? Karena kau sudah kalah, lalu kau menggunakan ilmu hitam dan kau guna-gunai dia. Katakan, ya. Kau salah alamat, Sam. Kalian lupa bahwa ilmu yang paling tinggi hanya ada di tangan Tuhan. Keliru sekali kalau kau menuduh aku yang bukan-bukan. Kurang ajar. Tunggu. Kau masih ingat aku, Sam? Untuk apa kau datang kemari? Perempuan gila.
Memang saatnya aku akan membuat kalian menjadi gila. Usir perempuan itu. Ruangan ini terlalu sempit. Mari kita keluar. Kejap. Baca dong, datanglah. Panggil ibu dukun sekarang juga, cepat. Ya. Barangkali Bapak itu bisa membantu. Pak, mohon bantuannya, Pak. Maaf, Pak. Saya mohon izin akan berbuat sesuatu. Semoga Allah mengabulkannya. Silakan. Ya, Pak. Kita ke sana, Mas. Kenapa anak saya jadi begini, Bayu? Sabar, Jeng. Sabar. Kenapa kok jadi begitu, Sarah? Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu aku. Keluar! 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 Siapa kau? Siapa kau? Jangan. 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 Takut. Pergi. Pergi. Takut. Takut. Jangan. Mama. Bapak siapa? Neng lupa. Kita sering ketemu di rumah sakit, bukan? Syukur alhamdulillah. Neng sudah selamat dari musibah. Ya Allah, tetapkanlah apa-apa yang telah kau tetapkan. Hapuslah apa-apa yang telah kau hapuskan. La ilaha illallah.
Nyai Sakti, tunggu saya. Pak Tua, bantu saya. Tunggu, Nyai. Mbah Nyai, tolong saya. Kau lupa Nyai.
Saras? Kau nak? Kau sudah sembuh nak? Mama, Ya. kenapa? Anakku. Sarah. Sudah Ma. Mama. Mama kenapa? Tidak apa-apa, nak. Sudah Ma, Sarah sudah sembuh. Sudah ada di tengah kita. Ada apa? Pokokmu semua. Tidak apa-apa, nak. Kami datang menjengukmu. Mas Pandu mana? Mas Pandu tidak bisa Tante. ikut kemari, Saras. Ada. Ada di rumah. Dia sehat kok. Pandu. Mas Pandu. Nak Pandu. Mas Pandu. Mas Pandu kenapa jadi begini? Saras. Mas Pandu kenapa? Tidak. Tidak apa-apa, Saras. Kau sudah sadar, Saras? Mas Pandu, maafkan Saras, Mas. Ini semua karena kesalahan Saras. Tidak. Tidak, Saras. Lupakan semua itu. Yang perlu kau ketahui, rupanya mereka telah menempuh jalan yang keliru. Mudah-mudahan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Iya, Mas.